pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 10 Mei 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan perdana Senin usai libur lebaran. IHSG parkir pada posisi 6.909,75 atau melemah hingga 4,42%. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentan harian 6.896,99 hingga 7.156,48. Sebanyak 23,76 miliar saham diperdagangkan dengan nilai turnover 24,41 triliun rupiah. Investor asing tercatat marak membukukan aksi jual atau net foreign sale senilai 2,59 triliun rupiah di seluruh pasar. Investor asing tercatat paling banyak melego saham PT Bank Sentral Asia dengan net sale 1,35 triliun rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia senilai 687,94 miliar rupiah, saham PT Telkom Indonesia sebesar 385,18 miliar rupiah, dan saham PT Adaro Energi Indonesia dengan net foreign sale 283,91 miliar rupiah. Sementara itu, saham PT Aneka Tambang diborong investor asing dengan net buy 159,78 miliar rupiah dan saham PT Unilever Indonesia sebesar 132,61 miliar rupiah. IHSG tertekan oleh sentimen dari Amerika Serikat di mana The Fed menaikkan suku bunga hingga 50 bps menjadi 0,75% hingga 1% pada pertemuan pekan pertama Mei lalu. Bahkan katalis positif dari dalam negeri belum mampu mendongkrak IHSG. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,01% secara year on year pada kuartal pertama. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan terpantau mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22%. Ekonomi Indonesia terus menunjukkan pemulihan seiring dengan penurunannya kasus COVID-19. Inflasi April 2022 tercatat naik 0,95% dibanding bulan Maret, serta tumbuh 3,47% secara year on year dan menjadi level tertinggi sejak Agustus 2019. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang langsung mengejar ketertinggalannya di perdagangan perdana pasca libur panjang lebaran. Namun, lantaran indeks saham di negara lain sudah merosot saat pasar saham Indonesia tutup pekan lalu, IHSG kemarin langsung ditutup merosot 4,42% ke level 6.909,75. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menyebut IHSG merosot karena adanya antisipasi pelaku pasar atas kebijakan moneter Amerika Serikat yang bisa lebih agresif lagi tahun ini. Kenaikan suku bunga The Fed sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, namun tetap saja terjadi panic selling sehingga IHSG terkoreksi signifikan. Kemarin, saham-saham berkapitalisasi pasar saham besar juga tidak luput dari aksi jual, bahkan sejumlah saham big caps merosot hingga mencapai auto reject bawah. Misalnya, saham PT Bank Mandiri. Selain itu, saham sepanjang perdagangan April, investor asing selalu mencatatkan beli bersih. Untuk pertama kalinya, kemarin investor asing kembali mencetak jual bersih. Net sale investor asing kemarin mencapai 2,59 triliun rupiah. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan memperkirakan IHSG masih akan melanjutkan pelemahan pada hari ini, sebab secara teknikal, candlestick IHSG membentuk long black body dengan volume yang tinggi, mengindikasikan tren bearish yang sangat kuat. Dari sisi sentimen, pergerakan indeks saham masih akan dibayangi oleh kekhawatiran kenaikan inflasi global yang tidak terbendung, menyebabkan ketidakpastian di pasar saham. Di sisi lain, saat ini pasar saham mulai memasuki periode rilis kinerja emiten kuartal pertama, papar Dennis. Hari ini Amerika Serikat akan merilis data inflasi periode April. Secara bulanan, inflasi diperkirakan hanya naik 0,2% lebih rendah dari inflasi bulanan di Maret sebesar 1,2%.
Dennis memperkirakan IHSG akan bergerak dengan support di kisaran 6.727 hingga 6.818, resisten di 7.078 hingga 7.247. Dennis menyarankan investor mencermati PWON, TLKM, dan KBLF. Herditya memprediksi IHSG akan menguji 6.850 dengan support di 6.814 dan resisten di 7.040. Ia merekomendasikan ANTM, INCO, dan ITMG. Kita beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau turun pada perdagangan awal pekan ini, sejalan dengan pergerakan agresif dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Kenaikan ini merupakan imbas dari kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pekan lalu. Pada perdagangan Senin pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 12,43 US dollar menjadi 1.868,96 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ambles 12,72 US dollar ke level 1.868,64 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 104,047 dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun naik menuju 3,173. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp977.000 naik Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp876.000 per gram, di mana nilai itu sama dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia kembali terkoreksi pada perdagangan Senin petang. Pasar masih dihantui oleh kecemasan terjadinya resesi global. Selain data ekonomi Cina yang lemah dapat mengurangi permintaan komoditas ini. Investor juga masih mencermati pembicaraan yang dilakukan oleh negara Uni Eropa tentang embargo minyak Rusia yang dikhawatirkan akan memperpanjang ketatnya pasokan. Pada perdagangan Senin pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni 2022 terkoreksi 0,80% menjadi 108,30 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli 2022 juga terkoreksi 0,29% menjadi 111,16 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pasar keuangan global dihantui oleh kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan kekhawatiran resesi karena pembatasan mobilitas di Cina yang menyebabkan pertumbuhan ekspor melambat. Sementara itu, Arab Saudi sebagai pengekspor minyak utama dunia telah menurunkan harga minyak mentah untuk pasar Asia dan Eropa. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan permintaan minyak global. Pada pekan lalu, Komisi Eropa mengusulkan embargo bertahap terhadap minyak Rusia sebagai bagian dari paket sanksi terberatnya atas konflik di Ukraina. Akan tetapi, usulan itu masih membutuhkan kesepakatan di antara anggota Uni Eropa. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah tekanan pada nilai tukar rupiah yang berpotensi berlanjut pada perdagangan hari ini. Pelaku pasar masih merespon langkah Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga secara agresif. Sementara dalam pertemuan April lalu, petinggi Bank Indonesia memberi sinyal masih bersabar untuk menaikkan suku bunga dalam negeri. Kebijakan tersebut membuat spread suku bunga Indonesia dengan Amerika Serikat menyempit dan memberi tekanan ke rupiah, ujar Sutopo Widodo, Presiden Komisioner HFX Internasional berjangka kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan pelaku pasar akan mencermati rilis data inflasi Amerika Serikat April pekan ini. Inflasi Amerika Serikat diperkirakan akan berkisar 8,1% secara tahunan dan inflasi inti diperkirakan 6,0% secara tahunan. Joshua memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak dengan rentan 14.500 hingga 14.600 rupiah per dolar Amerika Serikat.
Sementara Sutopo memprediksikan rupiah akan bergerak di kisaran 14.500 hingga 14.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemarin kurs spot rupiah turun 0,64% menjadi 14.573 per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs Cisdor turun 0,37% menjadi 14.534 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Iga Dias Renandalas pamit undur diri, sampai jumpa.